hasil lapor dikit gitu, memang ada yang nembaknya memang sengaja dia nembak gitu, nyender bersembunyi di pohon. Kayak di film-film perang gitu ya? Iya, memang di ini kan itu kan minimal ada 16 orang nih. Iya. Ya seret nyebar begitu. Dia dibidik. Oh ini si petugas-petugas cedar. Pindah lagi, nyender lagi ke pohon, ditembak. Jadi memang disasar, ditarget. Ya, mungkin saya akan berangkat dari beberapa klarifikasi ya, walaupun ini bisa menceritakan struktur ceritanya. Yang pertama begini, banyak yang meng-create, yang misleading gitu ya, bahwa Koramil sama Polsek menerima setoran gitu. Yang menganggap seolah-olah ini ya kan dua institusi ini menyelenggarakan judi. Enggak, yang menyelenggarakan judi itu Basar, Kopka Basar ini. Jadi dia nggak menerima setoran, dia yang ngelola gitu. Dan ini juga misleading. Jadi seolah-olah ya kan ini jauh, ini pihak ketiga, ada mafia judi ayam, ada mafia sabung. Enggak, dialah pelakunya. Dan itu penting gitu. Karena terus seolah-olah ini diselenggarakan oleh pihak lain, terus polisi menerima setoran. Enggak, kami periksa itu polisi menerima setoran ataukah tidak. Saya sendiri meriksa anggota Polres sama Polsek. Saya tanya berkali-kali sampai malam, sampai bolak-balik ya, dengan tensi tinggi, dengan tensi rendah, dengan cara saya lah. Itu mereka ngaku enggak ada. Dan kami cek juga rekam jejak digitalnya dan sebagainya. Ya, awalnya kami masih nggak percaya. Barulah kami firm ketika memang pihak keluarga juga ngomong, istrinya di almarhum ini, Pak Kapolsek ngomong bahwa nggak pernah nerima, pernah memang mau ngasih, cuma ditolak sama Bapak. Ya, Bapak marah di situ. Bapak itu bolak-balik ngomong itu supaya dihentikan perjudian itu. Lah, awalnya saya juga nggak percaya, masa sih nggak terima. Tapi ketika kita dikasih tahu ya rumahnya, terus status Pak Kapolsek ini, ya kalau dia nganggur dia jadi supir travel untuk memenuhi kebutuhan dapurnya gitu. Wah, saya miris itu. Ya kan, dituduh dapat ini ditembak gara-gara dapat 20 kenaikan setoran dari 10 juta menjadi 20 juta. Mana ada, jangan misleading gitu. Nah, itu yang membuat kami itu semakin gencar untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata nggak ada. Ya, itu sepihak saja dari mereka, dari si pelaku ini. Nah, ternyata pelaku ini kita cek profilnya. Ya, di masyarakat nggak ada yang berani sama dia. Dia tuh sering memang bawa senjata itu, laras panjang untuk ngancam dan sebagainya, untuk memastikan penyelenggaraan judinya, penyelenggaraan sabung ayamnya aman. Nggak ada yang berani sama dia. Nah, kalau masyarakat luas nggak ada yang berani, apalagi Pak Kapolsek. Makanya momentumnya ya, setelah berkali-kali ditegur supaya nggak menyelenggarakan itu, momentumnya mereka malah mengumumkan di publik. Yeah. Gitu ya, ngundang semua orang dan sebagainya untuk datang ke sana. Makanya kalau lihat kendaraan itu ada yang plat A, plat BG, plat macam-macam ya. Ada dari Sumsel, ada dari Jawa, datang ke sana untuk judi. Karena ini gede kalau lihat dari undangan, dari mobil dan sebagainya. Gitu. Nah, karena ini diundang secara terbuka, masyarakat semakin marah. Dulu udah pernah ditutup sebenarnya sama masyarakat, sama polisi. Tapi terus ada lagi dan semakin liar begitu, semakin arogan. Gitu, karena dia menunjukkan bahwa senjatanya itu. Nah, ketika diumumkan terbuka, direspon sama masyarakat, lapor ke polisi, polisi juga ditekan supaya bubarin itu. Disitulah titik aksi itu. Lah, yang paling penting, memang mereka dibidik gitu. Kalau lihat karakter posisi tubuhnya, ya, posisi letak selongsong peluru dan sebagainya, mereka dibidik. Kalau nggak dibidik ini tembakan ngawur gitu ya, acak, pasti korban penembakannya juga banyak. Enggak, ini ditembak spesifik, petugas sama ya kepala sama dada, memang mematikan, memang terlatih. Biasanya pengalaman saya, orang yang bisa menembak kepala atau titik yang mematikan adalah orang yang terbiasa melakukan penembakan atau terlatih. Minimal ketika dia nembak, tarikan nafasnya tenang. Dia nggak grogi. Padahal itu huru hara. Makanya kami
kami itu ngelus dada itu. Kok ada informasi, dialihkan informasinya gitu. Apalagi ini terus sejak awal juga ini senjatanya rakitan karena di situ Texas dan sebagainya. Ya Allah, udah petugas kita 3 meninggal dialihkan dia juga jadi pelaku, ya kan? Kami tidak hanya Kompolnas saya kira ya, seluruh keluarga besar polisi termasuk juga seluruh keluarga besar aktivis hak asasi manusia dan masyarakat pasti marah digituin. Jadi begini, situasinya saat itu awalnya kan memang di framing ini malam sehingga nggak ada yang tahu. Iya, di media sosial itu framingnya malam. Kejadiannya ternyata memang sore jam 5 dan masih terang karena kami dapat videonya. Ya, itu jadi petugas-petugas ini datang ya kan itu kan pinggir jalan juga, pinggir jalan memang hutan gitu ya atau perkebunan. Berhenti di situ mengeluarkan tembakan peringatan supaya mereka bubar. Mereka memang kocar-kacir. Iya, saya kira memang pada peristiwa ini karena memang terkuak ya. Ini kan peristiwa terbuka sebenarnya, bukan tertutup. Ya, ditembak di satu ruang terbuka, waktu banyak orang yang melihat dan lain sebagainya. Ketika nggak bisa menghindar, ya pelaku ini masih kepingin dilindungi oleh institusinya dengan memberikan kabar bahwa yang main bukan kami loh, berdua sama polisi. Nah ini kan dan kenapa mereka berani ngomong kayak begitu? Karena mekanisme di teman-teman TNI juga nggak bisa disentuh sama sipil. Dia merasa begitu, ada ankum yang melindungi atau macam-macam lah posisinya. Nah keberanian itu yang menurut saya serius problemnya. Lah oleh karenanya ini lepas dari soal ini kita lihat gedenya adalah kalau ada problem-problem kayak gini ya apa yang harus dilakukan? Ya kita cek kalau ini kasusnya adalah kasus pidana biasa ya ke pengadilan umum. Kalau ini memang kasusnya adalah soal operasi perang dan kategori yang bisa masuk peradilan militer ya silakan ke peradilan militer dengan berbagai kategorinya. Lah ketika memang ini merasa bahwa saya tentara misalnya kayak Bahsar saya ini melakukan kejahatan dan sebagainya, dia bisa berlindung di balik mekanisme pengadilan militer, dia merasa secara psikologi dia pongah gitu, makanya dia aturlah kemana-mana, yang ini rakitan lah, yang ini suap lah, yang ini setoran dan sebagainya, padahal dia ngaku sudah menembak tapi dia mau melempar itu. Lah makanya gedeknya kalau menurut kami setuju bahwa ayo kita kerja berdasarkan tupoksi masing-masing, tapi prinsipil yang jadi tantangan kita. Dan ini kalau kita diskusi sama teman-teman TNI maupun teman-teman polisi ya, terutama TNI yang pernah sekolah di luar ya, yang kebetulan yang ketemu sama saya TNI yang seperti itu, dia bilang memang salah satu jadi tren itu harusnya memang ada pengadilan militer sendiri, umum sendiri yang tegas. Makanya yang paling penting sebenarnya ya untuk meretas ini semua ya, apalagi kalau misalkan kita kaitkan dengan RUU terus dengan berbagai praktek kejahatan yang ada. Saya nggak bilang bahwa polisi juga nggak banyak polisi nakal, banyak juga, TNI juga banyak yang nakal, tapi menyelesaikannya kalau itu tunduk pada pengadilan umum, saya kira ini akan ngerem banyak hal. Ya termasuk hubungan antara militer dan polisi. Gitu. Karena rule of engagement itu juga ditentukan bagaimana menyelesaikan penegakan hukum kalau dilakukan oleh militer, padahal penegak hukumnya adalah polisi. Lah ROE ini juga penting untuk ngomong pengadilan militer. Coba lihat Cak Islah, Mas Anam. Pasal 65 ayat 1. Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit. 2. Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Lah ini daripada kalimat ini saja kan kita tahu nih arahnya kemana kan. Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Pada bagian 3 nih yang agak aneh nih, yang terlihat ya. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi, seperti apa penjelasannya tidak berfungsi itu? Maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Kembali peradilan militer kalau kayak gitu. Mas Anam. Iya, perasaan kita sama, Mas. Ketika kami juga melihat kok ini faktanya sepertinya karakternya begini kok malah digiring begitu. Gampangannya beginilah. Kalau dalam situasi kayak begini, mana ada Pak
di level polsek minta setoran ke TNI itu loh, mana ada. Ini beda lapak kita ini. Iya. Kan beda lapak. Nggak Memang berani. lebih lower profile sih kalau polisi. Nggak berani. Dan itu semua orang juga ngomong begitu di sana. Mana Anda nih Pak Kapolsek berani minta ke Basarsa? Mana Anda? Pak Basarsa modelnya kayak begitu. Atau tempat-tempat yang lain, mana ada polisi berani minta setoran? Yang Anda ya, yang ini biasa kami juga temukan kalau ada kenakalan dua anggota dari institusi ini, TNI-nya kadang-kadang ngasih setoran, ya ngasih, nggak diminta. Nah, polisinya juga bingung, nggak diterima itu, ya kan problem, terima juga problem. Itu satu. Kedua, problem yang lain kecil. Nerima salah, nggak nerima juga salah, pusing mereka kadang-kadang. Kalau TNI-nya kalau menurut mereka yang sama-sama nakal ini ya, ini baik masih mau berbagi, tapi dikasih aja berat. Mereka minta ndak berani lah, kok ini kesannya minta setoran. Nah itu menurut saya misleading inilah. Gara-gara itu dikreasi instrumentasi sosmednya kayak begitu, kami jadi menduga-duga jadinya ini apa sih, masa mau melindungi. Kok saya yakin kalau lihat komitmen Pak Kasat misalnya kan tegas, Pak Kasat bilang pokoknya dikasih sanksi dan lain sebagainya tegas gitu. Kok ini berbeda dengan yang di lapangan statementnya gitu. Nah tapi balik lagi nih, mohon maaf nih Mbak, saya tertarik tadi yang soal malfungsi ya, tidak berfungsi itu pengadilannya. Pasal 3 tadi ya. Kalau pertanyaannya begini, persis kayak peristiwa apa? Tidak berfungsi itu persis kayak peristiwa sekarang ini. Kan baru hari ini sudah lebih berapa? Udah hampir 7 hari lah ya. Iya, sejak peristiwa. Padahal itu kan kasusnya gampang. Pengakuan ada, bukti senjata ada, saksi ada, macam-macam ada. Kok bisa lama? Kalau itu dikatakan lama, terus itu dianggap malfungsi, ya padahal yang bikin lama siapa? Temuan Anda di lapangan seperti apa? Pertanyaannya begini barangkali. Ini kan sudah ditetapkan tersangka nih, oleh Polda, bahkan langsung dari Kapolda tuh. Ya, join ini. Join ya. Adakah tekanan kepada Polri untuk tidak terlalu maju dalam kasus ini, Canang? Kalau langsung mungkin enggak ya, tapi kita bisa analisa. Dengan tiba-tiba muncul adanya senjata rakitan di Texas, terus tiba-tiba muncul ada setoran, ya kan, dari 10 juta 20 juta dan sebagainya begitu, itu mungkin ngasih sinyal jangan terlalu merangsek. Terutama soal senjata. Awalnya itu senjata rakitan terus loh yang diomongkan ya. Iya. Dan kami juga heran kok senjata rakitan. Awalnya juga agak make sense karena situasi di Lampung banyak senjata rakitan. Tapi setelah kita dalami, apalagi ada buktinya proyektil peluru, ini nggak mungkin rakitan, ini pasti pabrikan. Terus geser jadi isunya dari setoran, kan begitu nih secara kronologi. Itu artinya memang ya ngasih sinyal siapapun dia, ngasih sinyal penegakan hukum nggak boleh merangsek terlalu jauh. Lah, tapi karena mungkin komitmen dari Mabes TNI AD ya, Pak Kasat sama Pak Kapolri misalnya untuk membongkar ini, makanya sekarang ada pasal penggunaan senjata api. Sudah ada. Ada. Pasal ini disangkakan begitu sih Basarsa ini. Pertanyaannya ya itu tadi. Ini gimana? Senjata ini dari mana? Kalau itu dianggap senjata gelap ya, senjata pabrikan tapi dari pasar gelap, siapa pasar gelapnya? Lah kok bisa akses ini? Pak tentara ini yang harusnya punya kewajiban nangkepin itu kok malah membeli dan menggunakannya. Kalau mau mengikuti logika itu. Tapi tolong dijelasin juga administrasi persenjataan di kantornya Pak Basarsa pernah digunakan enggak? Biar ini imbang. Kan ini kan logik berpikir dalam konteks pembuktian. Kalau dikatakan ini bukan senjata organik, administrasi organiknya mana? Kalau ini dikatakan bahwa ini senjata entah dari mana tapi ini ada SS1, ada FNC gitu ya. Dapatnya dari mana? Kapan dibelinya? Kapan diaksesnya? Atau macam-macam itu kan banyak timbul pertanyaan. Saya itu malah punya pikiran lebih jauh, banyak